berjumpa lagi dalam ibadah online Persetia pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada pada hari ini, maupun di tengah keluarga, maupun di jalan, kita semua rindu untuk datang kepada Tuhan, kita semua rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak saudara semua untuk bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada saat malam hari ini kami mau persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap ibadah dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tengah keluarga kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau imani sebuah pujian. Hati hamba, biarlah pujian ini boleh menjadi komitmen kita bahwa kita senantiasa menjadi hamba Tuhan yang setia. Amin. Kebaikan
Ku pegang
menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Engkau juga berkati kami Tuhan yang akan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kalian berada. Shalom. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah persetia walaupun hanya melalui live streaming. Saudara pasti boleh menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan mengambil tema berjaga-jaga di akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku, mengapa tema ini diambil? Saudara-saudaraku, karena pada saat ini, ya, di akhir zaman ini, manusia banyak yang tidak siap atau belum siap seandainya hari Tuhan itu datang sekarang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, coba kita perhatikan kehidupan manusia saat ini. Betapa manusia hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan hawa nafsu kedagingan daripada menuruti firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita keluh kesahkan. Seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, lebih parahnya lagi, seolah-olah Tuhan tidak ada. Wah, saudara-saudaraku, kalau hal ini memang terjadi pada kehidupan manusia saat ini, sungguh sangat mengerikan, saudara. Sehingga manusia hanya berbuat semaunya saja, tidak terkendali, tidak terkontrol, dan tidak menyadari bahwa apa yang diperbuat manusia saat ini semasa hidupnya itu menentukan kemudian nanti pada saat Tuhan memanggil kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan mau terjebak dalam tipu daya iblis ini yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin mengendalikan lidah, bibir maupun perbuatan kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku, sesuai firman Tuhan, tema kita pada sore hari ini, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 13. Nah, saudara-saudaraku, saat ini kita akan belajar bersama-sama melalui Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Namun ini akan saya bacakan sesuai dengan pembahasan saja karena terlalu panjang, nanti tidak menghabiskan waktu, juga menghabiskan kuota mungkin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, intinya dalam firman Tuhan ini mengajarkan ada perumpamaan di sini, yaitu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bijaksana mengajarkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan pada saat sekarang menghadapi akhir zaman ini. Sedangkan 5 gadis bodoh itu adalah bukan mengajarkan, tapi adalah sebagai orang yang tidak siap untuk menghadapi
akhir zaman semasa hidup kita menanti-nantikan perjamuan kawin anak domba. Nah, saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan pada sore hari ini? Bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang sesuai dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, saudara-saudaraku, ada gadis bodoh maupun gadis yang bijaksana ini menggambarkan kita sebagai anak-anak yang sudah mengetahui firman Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun ada perbedaan prinsip di dalam dua kelompok gadis ini. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita yang dapat kita ambil sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu yang pertama, hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi langkah kita pertama adalah hidup seturut firman Tuhan. Ini tertulis dalam Matius 25 ayat 3 sampai 4. Akan saya bacakan. Matius 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Haleluya. Nah, ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudaraku, baik gadis bodoh maupun gadis bijaksana, itu sama-sama orang yang menanti-nantikan perjamuan kawin anak domba. Artinya, ini sama-sama orang atau kita yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Namun, ada perbedaan prinsip di dalam sikap hidup mereka antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Nah, Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan mengatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gadis bijaksana itu meneladankan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Sedangkan gadis yang bodoh itu hidupnya memang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia juga mengharapkan ingin masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Namun dia tidak sungguh-sungguh dalam mentaati firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh sebagai pelaku firman. Sehingga mereka yang bodoh ini hanya dipimpin oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kedagingan untuk menuntun langkah hidup mereka. Nah, sedangkan saudara-saudaraku yang terkasih, hawa nafsu itu adalah celah bagi iblis untuk berpijak menjatuhkan kita di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan Matius 25 ayat 8 sampai 9. Akan saya bacakan. Firman Tuhan 25 ayat Matius 25 ayat 9 dan ayat 8 dan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik
kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, objek pelita itu mengibaratkan Roh Kudus yang menuntun langkah kehidupan kita, pengenalan kita akan Kristus. Sehingga andaikan pelita itu padamlah pengenalan kita akan Kristus. Padam juga harapan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba atau masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan kemana kalau padam pelita Roh Kudus di dalam hidup kita? Ya, masuk ke dalam jurang kegelapan, ya, kegelapan yang paling dalam. Itu sebabnya ya 5 gadis yang bijaksana tadi dengan gigih mempertahankan minyaknya sebagai sumber Roh Kudus yang menuntun hidup mereka. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya dikatakan, wah mau dijalui minyak kok ora beli teman. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, tapi ini gambaran, bukan minyak goreng ataupun minyak jelantah ya, tetapi ini adalah sumber energi daripada Roh Kudus, kekuatan kita untuk pengenalan kita akan Kristus. Ya, coba kita perhatikan bagaimana kacau balaunya hidup manusia di akhir zaman itu. Tuhan sudah memperingatkan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ya, akan saya bacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, ini seperti ini diperingatkan, keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di akhir zaman ini akan terjadi kesulitan, akan terjadi bukannya kemudahan, tetapi sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa kesukaran akan terjadi. Kemudian ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, mengerikan saudara. Manusia akan egois. Ya. Manusia akan sombong, menjadi pemfitnah. Bahkan tidak menurut kepada orang tua, berontak terhadap orang tua. Bukan hanya kepada orang tua saja, tetapi kepada pimpinan, kepada aturan, juga aturan pemerintah, aturan lalu lintas, dan peraturan-peraturan yang lain demi kebaikan bersama. Itu pun dilanggar sesuka hatinya, dan ibadah hanya formalitas saja. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, ini kasih menjadi hambar. Ya, manusia kasih menjadi hambar. Bahkan di dalam keluarga pun bisa terjadi hal itu. Pasangan suami istri atau pasutri bisa juga terjadi seperti itu. Ya, suka ribut, emosional, galak, suka gosip, hoak dan sebagainya. Itu yang terjadi pada saat-saat ini di akhir zaman. Kemudian ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Betul kan? Saat ini seperti itu yang terjadi. Kemudian ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Tadi sudah disampaikan bahwa ibadah hanya formalitas saja, tapi dia memungkiri kebenaran yang diajarkan dalam ibadah itu. Ini diperintahkan, jauhilah
orang-orang seperti itu. Tuhan perintahkan seperti itu. Karena apa? Nanti kita dapat kena imbasnya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang munafik seperti itu. Kemudian yang keenam, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Jadi masuk di dalam perangkap mereka perempuan-perempuan yang lemah hanya untuk hawa nafsu atau untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, ini banyak sekali kalau kita jelaskan akan luas sekali untuk kejahatan-kejahatan seperti ini. Kemudian ayat yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi dia sebenarnya masih ada kebaikan dalam hatinya, ingin diajar, berarti ada kemauan, namun selalu dikalahkan oleh kejahatan. Jadi ada keinginan kebaikan namun selalu dikalahkan oleh kejahatan. Yang kedelapan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Sungguh firman Tuhan ini sangat keras, saudara-saudaraku. Jadi mempunyai iman yang sangat rapuh, yang mudah menyerah menghadapi permasalahan-permasalahan, tantangan hidup. Nah, orang saat ini seperti itu keadaannya. Namun tidak semua anak-anak Tuhan masih diberi hikmat dengan Roh Kudus tadi akan memimpin langkah kita, hidup kita. Kemudian yang ayat yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Akan banyak orang yang terjebak, saudara-saudaraku, terjatuh karena kebodohan mereka sendiri, tidak mau belajar, mengabaikan ajaran, sehingga mereka mudah terjatuh. Nah, saudara-saudaraku, sungguh ini peringatan bagi Tuhan pada sore hari ini. Tetapi saat ini, saudara-saudaraku, kita diingatkan jangan takut menghadapi situasi dunia yang seperti itu. Undanglah Roh Kudus untuk memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita untuk menghadapi kesukaran hidup di akhir zaman ini, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan. Maaf. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu hidup intim dengan Allah. Ya, ada 3 poin yang harus kita pelajari tadi, ya. Yang poin ketiga, hidup intim dengan Allah. Kalau kita mempunyai sahabat intim atau sahabat karib atau saudara dekat, ya, tentu hubungan kita sangat dekat erat dengan dia atau dengan mereka. Ada permasalahan apapun, ada pergolakan hidup apapun, kita larinya kepada sahabat karib itu atau teman intim itu. Keluh kesah kita, curhat kita larinya kepada sahabat karib itu yang pertama. Kadang-kadang orang tua ditinggalkan, ya tuh ya. Memang seperti itu keadaannya. Ya. Bahkan kalau kita tidak ketemu dia sementara waktu saja, ingin rasanya ketemu, ada kerinduan untuk selalu dekat dengan dia. Dan kalau kita mempunyai sahabat karib, kita pun mengerti pribadi dia, apa tuh kemauan dia, apa tuh kehendak dia, dan apa tuh yang sering dikatakan dia, dan apa tuh yang tidak disukai dia. Itu kita mengerti kalau kita benar-benar mempunyai sahabat karib. Nah, saudara-saudaraku, ini pun demikian. Kalau kita mengaku hidup intim dengan Tuhan, dengan Allah, kita pun juga mestinya mengenal akan Tuhan itu siapa. Otoritas Tuhan kita juga tahu bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa, yang menciptakan kita. Dan pribadi Tuhan pun kita juga tahu. Kalau kita mengaku bahwa kita hidup intim dengan Tuhan,
apa yang dikehendaki Tuhan, kita pun juga tahu dan kenal. Bahkan saat kita mempunyai permasalahan, saat kita mempunyai pergumulan hidup, saat kita sedang terjatuh, kita larinya kepada Tuhan, bukan kepada dukun, bukan kepada kekuatan-kekuatan yang lain atau kuasa yang lain, tetapi pasti kepada Tuhan. Nah, pribadi Tuhan itu seperti apa? Kalau hidup ini pasti tahu, ya, Tuhan itu kasih. Tuhan itu suka mengasihi daripada menghukum. Tuhan itu suka memberkati daripada mengutuk. Tuhan itu suka menolong daripada mencampakkan orang. Nah, kita tahu pribadi Tuhan itu seperti itu. Nah, kemudian apa yang dikehendaki Tuhan? Kalau kita mengaku bahwa kita hidup intim dengan Tuhan, juga kita mestinya tahu. Karena Tuhan datang di bumi ini sebagai juru selamat untuk melepaskan manusia dari kutuk dosa. Nah, mestinya kita pun juga mau menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus, oleh Tuhan, sehingga hidup kita pun seperti Kristus. Kemudian, apakah itu saja yang dimau? Bukan. Kalau Tuhan suka memberkati, kita pun juga diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan juga suka mengampuni kita daripada menghukum, kita pun juga diharuskan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah kalau kita benar-benar mengaku bahwa kita hidup intim kepada Tuhan. Nah, jangan sebaliknya. Kita mengaku hidup intim kepada Tuhan, tapi justru hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi orang yang mau menghadap kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa jadinya bila hidup kita jauh dari Tuhan? Matius 25 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wah, ngeri saudara-saudaraku. Kita sudah berbakti, sudah seperti dekat dengan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Bagaimana Tuhan mau mengenal kita kalau kita tidak pernah menyapa Dia, tidak pernah menyapa Roh Kudus dalam hidup kita? Ada Roh Kudus, ada bait Allah dalam tubuh kita, tapi kita cuekin saja. Itulah akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kepada kamu. Nah, saudara-saudaraku, apa akibatnya kalau Tuhan tidak mau mengenal kita? Firman Tuhan Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oh, saudara-saudaraku, janganlah hal ini sampai terjadi pada diri kita. Bayangkan kalau hari itu sampai terjadi. Kemudian Tuhan yang bisa menolong kita satu-satunya mengatakan, aku tidak kenal kamu. Bertobatlah. Siapa yang akan menolong kita? Nah, saat ini saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Bukakan hati pikiran saudara untuk tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sehingga Tuhan mengatakan, marilah anakku yang baik. Engkau layak menerima mahkota dari Yang Maha Tinggi. Luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Sebagai penutup, ya, oleh karena itu perhatikan sang khotbah pada sore hari ini. Ada 3 poin tadi, ya. Yang pertama,
hidup seturut firman Tuhan. Kemudian ingat yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup intim dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan Matius 24 ayat 42 mengatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau dengan kata-kata yang saya pakai, berjaga-jagalah di akhir zaman ini. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, di
terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami, sehingga menuntun setiap langkah kehidupan kami, menuntun iman kami kepada Engkau ya Tuhan, dan kami boleh berjaga-jaga di akhir zaman ini, agar kami tidak terperangkap dalam perangkap jebakan kuasa kegelapan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas hari yang sudah kami lalui. Tuhan selalu lindungi kami, Tuhan selalu berkati kami, bahkan keluarga kami Tuhan juga selalu pelihara dengan luar biasa. Demikian juga Tuhan, saat ini kami serahkan segala pergumulan hidup kami, juga pergumulan yang terjadi di dalam Jemaat-Mu Aletheia Tirta Kencana, bahkan pergumulan yang terjadi di dalam keluarga Bapak Gembala Sidang kami, apapun itu kami percaya di dalam Engkau pasti ada jalan keluar yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Dan Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak-Mu, untuk meningkat lebih tinggi lagi, menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan Engkau kasihi. Bapa, kami juga melepaskan berkat dan salam bagi negeri kami, bagi lingkungan kami Tuhan. Biarlah menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang diberkati Tuhan, dan menjadi negeri yang dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang di bumi Indonesia ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk datang kepada Engkau, menyembah Engkau satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Bapak, kami juga serahkan segala pergumulan gereja-Mu Aletheia Tirta Kencana dengan pembangunan base camp atau tempat ibadah atau balai pertemuan, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dalam rencana ini kami percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya, baik dana, tenaga, ataupun keamanan tepat pada waktunya. Dan kami tidak khawatir karena mempunyai Tuhan Allah seperti Engkau, sumber berkat dan pertolongan kami. Bapak, berkati anak-anak-Mu yang ikut beribadah walaupun melalui live streaming, dimanapun mereka berada, sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang makin setia di dalam Engkau, dan makin mengandalkan Engkau, dan tidak mengandalkan kedagingan kami, tidak mengandalkan hawa nafsu kami, tapi hidup kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Dan hati kami membuka lebar-lebar untuk Roh-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami tercermin bahwa Kristus ada di dalam hidup kami, dan kami siap menjadi saksi-saksi ya Tuhan, bahwa Yesus sudah datang di bumi ini sebagai penebus juru selamat umat manusia. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami mau kembali mengakhiri ibadah sore hari ini Tuhan. Biarlah selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Demikian juga dengan keluarga Bapak Daniel yang sementara waktu kami tinggalkan, biarlah selalu ada dalam perlindungan penyertaan-Mu dan ada dalam rencana-Mu. Demikian kami juga yang akan kembali ke tempat kami masing-masing, tidak terlepas dari berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami Bapa, kami serahkan di tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari orang percaya katakan amin. Salam, Tuhan memberkati.